Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Hari ini mata kuliah Statistika 2 Industri. Topik pertama, kita akan membahas mengenai konsep dasar pengujian hipotesis. Apa sih hipotesis itu? Seperti apa cara menyusun hipotesis dan apa pengertiannya? Kita akan pelajari hari ini, kita akan sharing ilmu bareng tentang hipotesis. Nah, insya Allah minggu depan kita akan membahas lagi mengenai hipotesis yang part kedua, pengujian hipotesis secara detail. Kita tahu dulu konsepnya, oke? Hipotesis statistik adalah suatu anggapan atau pernyataan yang mungkin benar atau mungkin belum benar atau tidak benar mengenai suatu populasi atau lebih. Jadi, Bu Intan ulangi nih, anggapan atau pernyataan yang may be right or not, ya, tentang sebuah populasi atau lebih. Nah, pengertian lagi dalam statistik. Statistik itu punya sebuah taksiran. Ya, hipotesis itu merupakan taksiran terhadap parameter populasi. Dari segi penelitian, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian, statistik itu secara deskriptif adalah penelitian yang didasarkan pada populasi. Sedangkan dari penelitian deskriptif adalah tingkatan eksplanasi. Eksplanasi itu kayak anggapan ya, yaitu menanyakan tentang variabel mandiri. Dalam statistik dan penelitian, hipotesis juga punya arti sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Sedangkan statistik adalah ukuran-ukuran yang akan dikenakan pada sebuah sampel. Contoh, ada ukurannya berupa rata-rata, ada simpangan baku, ada varians, ada koefisien korelasi. Sedangkan parameter adalah ukuran-ukuran yang dikenakan pada sebuah populasi. Contohnya ada rata-rata, simpangan baku, varians, dan koefisien korelasi. Hampir sama ya. Jadi antara statistik dan parameter itu punya ukuran-ukuran yang dikenakan hampir sama. Baik itu rata-rata, simpangan baku, varians, dan koefisien korelasi. Hipotesis ada dua macam nih. Dalam statistik maupun penelitian ada hipotesis nol dan juga ada hipotesis alternatif. Kalau hipotesis nol itu diartikan sebagai kalau nol kan nggak ada, zero, ya kan? Tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dengan ukuran sampel. Ya. Bu Intan ulangi lagi. Jadi hipotesis nol itu diartikan sebagai tidak ada bedanya antara parameter dengan statistik, atau tidak ada bedanya antara ukuran populasi dengan ukuran sampel. Kalau hipotesis alternatif itu ada perbedaan antara data populasi dengan data sampel tuh ada. Ya, kalian tahu kan data populasi itu apa, data sampel itu apa? Kalau data populasi itu data yang benar-benar kita survei secara live, secara langsung. Sedangkan data sampel itu kita bikin sampel dulu, mengkotak-kotakkan dalam sebuah project ya. Kemudian kita kotakkan di sampel, ada sampelnya sebagai percobaan, ada sebagai contoh. Nah, itu ada perbedaannya kalau alternatif. Berbeda dengan hipotesis nol, Bu Intan ulangi lagi, kalau nol itu tidak ada perbedaan antara parameter dengan statistiknya. Nah, penelitian hipotesis nol itu menyatakan tidak ada bedanya kan tadi antara data populasi
dan data sampel, atau tidak ada hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Menurut tingkat eksplanasi hipotesis atau menyimpulkan sebuah pendapat atau anggapan dalam hipotesis yang akan kalian uji, itu ada 3 macam rumusan. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Kita diduga dulu tentang nilai suatu variabel. Kita tidak membuat perbandingan atau hubungan. Contohnya nih, berapa lama sih daya tahan berdiri karyawan X atau karyawan Mumbai misalnya ya. Oh, daya tahan berdiri karyawan Mumbai itu per jam itu per hari berapa? 8 atau 10 jam deh per hari gitu ya. Nah, itu hipotesis deskriptif. Nah, ada lagi hipotesis komparatif dan hipotesis asosiatif. Sebagai kuis hari ini, sebagai pertanyaan Bu Intan kepada kalian, coba dong kalian cari ya, dalam entah searching di Google, entah kalian cari di buku atau jurnal penelitian, apa pengertian dari hipotesis kedua dan ketiga, hipotesis komparatif dan hipotesis asosiatif. Ya, Bu Intan ulangi sebagai kuis pertanyaan hari ini adalah kalian cari dong hunting, searching atau googling dimanapun materi yang kalian dapatkan itu insya Allah bermanfaat ya buat kita. Jadi googling boleh-boleh saja kok di sini, asal itu tidak plagiasi ya. Jadi hipotesisnya yang ditanyakan Bu Intan adalah kalau deskriptif, oke, sudah paham. Yang ditanyakan Bu Intan hipotesis yang kedua dan ketiga, hipotesis komparatif dan hipotesis asosiatif. Itu apa? Oke, taraf kesalahan dalam pengujian hipotesis. Bu, kalau hipotesis sebuah anggapan atau pendapat mesti ada salahnya dong. Ada dong. Pasti ada kesalahan, ada tingkat errornya, ada tipe error pertama dan ada tipe error kedua. Nah, pada dasarnya menguji hipotesis itu kayak menaksir, kayak nebak gitu ya, menaksir parameter populasi berdasarkan dari data sampel kita. Nah, a point estimate-nya yaitu taksiran parameter populasi itu ditaksirkan berdasarkan satu nilai data sampel. Nah, satu nilai data sampel kalau a point estimate. Kalau interval estimate itu suatu taksiran parameter populasi berdasarkan nilai interval data sampel. Jadi, kalau melihat kesalahannya, kalau di antara dua ini ya, a point estimate sama interval estimate, kira-kira taraf kesalahannya banyak mana? Kalau a point estimate kan tadi taksirannya dia di satu nilai saja, satu nilai data. Tapi kalau interval estimate ada di kayak berkala gitu ya, berkelanjutan. Jadi data sampel pertama berkala, data sampel kedua, ketiga, keempat sampai ke berapa gitu. Nah, kalau dibandingkan di antara point estimate dan interval estimate, itu human errornya atau teknis errornya itu ada di lebih banyak ke a point estimate karena hanya satu nilai data. Kalau interval itu dia berkala dan berkelanjutan, sehingga untuk tingkat kesalahannya dapat diperkecil. Ada dua kesalahan dalam pengujian hipotesis. Dalam menaksir parameter populasi, ada data sampel yang mungkin ada dua kesalahan. Kesalahan tipe pertama dan kesalahan tipe kedua. Kalau kesalahan tipe pertama, itu kesalahan bila menolak hipotesis nol. Yang benar seharusnya diterima. Nah, tingkat kesalahan itu dinyatakan dengan alfa. Berbeda dengan kesalahan tipe kedua, kalau kesalahan tipe kedua itu bila menerima hipotesis yang salah. Jadi tambah parah nih ya, hipotesis salah dan ia diterima, itu nggak boleh ya. Itu kesalahan tipe kedua. Tingkat kesalahan ini dinyatakan dengan beta.
Ya, bisa dipahami ya. Jadi dalam menaksir parameter ada dua kemungkinan